Dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Update Bisnis dan kali ini kita masuk dalam segmen Kupas Bisnis. Pada siang hari ini kita sudah kehadiran seorang tamu yang luar biasa, seorang yang mengerti mengenai keuangan dan perpajakan. Beliau adalah Bapak Sabar L. Tobing selaku founder dan CEO dari PT 5 Sekawan Indonesia atau biasa lebih dikenal dengan nama High Five Indonesia. Pak Sabar, selamat siang. Selamat siang, Mas David. Salam sehat. Salam sehat. Saya senang sekali bisa hadir di studio ini, Mas. Senang. Jadi senang banget nih ya. Jadi biasa ngelihat PT High Five itu ya. Yeah. Itu kita cuma ngelihat di media sosial nih. Sekarang gitu langsung ketemu ya. Nah, ini langsung ketemu nih. Wah, ini High Five viral nih gitu ya. Iya, Sekarang makasih. langsung ketemu nih. Langsung ketemu. Nah, mungkin pertama bisa dijelaskan dulu nih Pak. Baik, mungkin boleh perkenalan dulu Pak Sabar nih siapa sih nih? Baik. PT High Five itu seperti apa sih? Silakan Pak. Oke, baik. Ya, selamat siang para pendengar yang menyaksikan acara ini. Perkenalkan saya Sabar Tobing. Saya adalah founder dan CEO salah satu perusahaan yang cukup dikenal Indonesia, Mas. Ya, karena kita sudah membantu lebih daripada 60.000 perusahaan baru di Indonesia. Ya, karena memang konsep kita adalah one stop business solution. Jadi memang kita bangun bisnis ini sebagai wadah untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam kemudahan berusaha. Ya, dan saya adalah seorang dosen juga, sudah 13 tahun ya, menyelesaikan pendidikan saat ini dalam program doktoral S3 dan juga beberapa menulis buku. Aktif di seminar-seminar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia. Seperti itu, Mas. Wah, ini kalau dilihat dari historinya nih memang Pak Sabar kelihatan kuat banget di bidang keuangan nih Pak ya. Iya, karena memang saya menempuh pendidikan itu kan mulai dari Diploma 3 Banking and Finance, S1 Akuntansi Audit, khusus forensik, dan juga Register Akuntan Negara, Mas. Dan juga saya juga Magister Manajemen, ya, dan dan saat ini sedang program doktoral ilmu ekonomi konsentrasi di bidang perpajakan. Oke, gitu. Baik Pak Sabar, kita pada siang hari ini berbicara dengan tema bagaimana menyikapi tantangan keuangan dan pajak, khususnya di era digital seperti ini. Nah, pertanyaan pertama nih Pak Sabar, bagaimana nih perkembangan digitalisasi, terutama di Indonesia, apakah bisa mempengaruhi sektor keuangan dan pajak di Indonesia? Silakan. Baik, kalau kita lihat ya, sebenarnya ini ada pergeseran yang terjadi antara konvensional ke digital. Jadi sebenarnya bukan pemajakan baru sebenarnya Indonesia. Tetapi karena ada pergeseran ini sehingga pemerintah tidak boleh tutup mata atas hal ini. Ya, makanya kalau kita lihat dari berapa sih total penerimaan negara dari digital ini itu di 15 triliun ya. 15 triliun ya, 15,5 triliun itu dari PP-nya saja tahun 2023. Dan ini meningkat menjadi 20 triliun di 2024. Artinya kan cukup besar, ya, cukup besar porsi daripada penerimaan negara dari sektor pajak pertambahan nilai saja. Ya, karena memang barang yang diperdagangkan di dalam digital ini adalah barang kena pajak, Mas. Ya, sehingga memang ada hak negara atas transaksi ini. Kecuali memang barang yang diperdagangkan di dalam digital ini bukan barang kena pajak, yaitu pemerintah nggak boleh memajaki, ya. Tetapi karena memang barang yang diperdagangkan inilah barang kena pajak, sehingga pemerintah tetap akan memungut PPN atas transaksi di dalam digital ini, Mas. Gitu. Kalau kita bandingkan lagi, apakah negara-negara yang lain sudah melakukan ini sebelumnya? Sudah. Kalau kita lihat nih data terbaru itu Prancis sudah melakukan itu. Mereka mengenakan namanya Digital Service Tax sebesar 3%, Mas. 3%. Ya. Terus negara mana lagi nih? Inggris. Ya, Inggris itu sudah menerapkan pajak ini 2%, Mas. Ya, dan mereka mendapatkan sekitar 500 juta ya pound sterling dari transaksi ini. Negara mana lagi? India. India sudah mendapatkan ini di tahun 2022 ya, mereka itu mendapatkan 134 juta dolar dengan tarif 2% pajaknya yang dikenakan atas digital ini. Baru Italia juga sudah mengenakan PP-nya itu 3%. Sehingga mereka mendapatkan 700 juta di tahun 2021. Yang terakhir Australia, Mas. Australia sudah mengenakan pengenaan barang atas jasa yang ditransaksikan digital ini, dan mereka mendapatkan itu sekitar 500 juta.
ya Aussie ya, dolar Aussie. Artinya apa? Jika negara-negara yang sudah maju ya sudah mendapatkan benefit yang luar biasa ya, apalagi Indonesia di mana 83%, 82 sampai 83% APBN kita itu bersumber dari pajak, Mas. 82% APBN kita bersumber dari pajak. Jadi kalau misalnya pemerintah tidak hati-hati dan tidak mengambil porsi pergeseran dari konvensional ke digital ini, ya ini akan loss, akan kehilangan. Karena apa? Kita lihat negara-negara yang saya sebutkan tadi. Ya, negara yang maju ya, dan ke depan negara Indonesia akan semakin negara yang makin besar ya, bahkan kita berbicara Indonesia emas. Artinya apa? Bakalan banyak transaksi-transaksi yang akan beralih secara konvensional untuk menjadi digital. Di sini pemerintah harus hadir, tetapi tidak boleh menghambat transaksi ini, gitu loh. Tetap memajaki, tetapi tidak sampai menghambat proses bisnis yang terjadi di digital ini, Mas. Itu juga harus menjadi perhatian pemerintah Indonesia, ya. Terutama untuk perusahaan-perusahaan yang startup, Mas. Gitu. Nah ini penting banget nih ya. Jadi kalau tadi Pak Sabar tadi mengungkapkan data bahwa banyak negara di luar negeri, yang sudah memberlakukan hal itu, dan mereka mendapatkan pendapat yang begitu besar dari pajak digitalnya, gitu ya. Dan Indonesia tentunya sudah menerapkan hal itu. Sudah mulai menerapkan namanya perdagangan melalui sistem elektronik, ya, PMSE, ya. Dan juga pemerintah sudah menunjuk platform-platform mana saja yang berhak memungut atas transaksi PPN ini. Karena tidak semua ya, jadi memang pemerintah sudah menunjuk perusahaan-perusahaan mana saja nih, namanya perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi mereka berkewajiban untuk memungut setiap PPN atas transaksi yang terjadi di platform mereka. Gitu. Kembali lagi katanya bahwa memang barang-barang yang diperjualbelikan atau yang dikenain pajak ini memang barang yang memang sudah sepantasnya terkena pajak. Pasti, Mas. Karena pemerintah tidak boleh memajaki barang yang memang tidak dikenakan pajak. Karena di Undang-Undang PPN itu sudah jelas, Mas, mana barang-barang yang kena pajak, mana jasa-jasa yang tidak kena pajak. Nah ini menarik nih. Jadi jangan sampai salah mama. Wah ini Indonesia semua dipajaki, tidak. Ada barang-barang memang yang tidak boleh dipungut PPN. Ada jasa-jasa memang yang tidak boleh dipungut PPN-nya. Pemerintah udah menetapkan itu tuh. Daftarnya sudah ada di undang-undang. Jadi di luar itu, Mas, David, itu semua harus dipungut PPN-nya. Apakah itu transaksi secara konvensional ataupun transaksi secara digital. Nah ini menarik nih. Saya ingin tahu nih, dan saya juga yakin pemirsa juga ingin tahu kira-kira barang apa atau jasa apa sih yang mestinya memang nggak kena pajak dan yang kena pajak. Namun kita akan bahas setelah pesan yang mau lewat ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Temani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Post TV. Saksikan terus Update Makan Wena. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Presiden Joko Widodo Senin pagi melantik 3 menteri, 1 wakil menteri, serta 3 kepala badan di Istana Negara, Jakarta. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Post TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Update Bisnis dan siang hari ini kami masih berbincang dengan Bapak Sabar L. Tobing selaku founder dan CEO dari PT 5 Sekawan Indonesia atau lebih dikenal dengan nama High Five.
Pak Sabar, tadi terakhir kita sempat membahas mengenai ada barang ataupun jasa yang memang terkena pajak atau yang tidak kena dikenai pajak. Ya, Nah, betul. mungkin bisa kurang lebih apa itu, Pak? Terutama untuk alat-alat alutsista ya. Alutsista? Iya, itu nggak bisa. Terus untuk penerbangan ya, dan juga ada juga yang untuk kesehatan ya, kesehatan dan juga pendidikan. Ya, itu memang yang tidak boleh dipajaki, apalagi terkait dengan konsumsi masyarakat secara umum. Ya, contoh kayak beras itu kan yang kebutuhan-kebutuhan pokok yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. Waktu itu kan pernah ada tuh viral, oh ini kok telur sampai dipajaki, daging dipajaki. Semua kena pajak nih. Tidak, ya jadi itu berbeda. Jadi memang ada, kecuali memang ada proses pengolahan yang dilakukan kembali, baru itu ada pungutan PPN. Tapi kalau sekiranya itu tidak melakukan proses itu tidak dipungut. Ya, jadi harus jeli ya kita melihat bahwa memang tidak semua barang dan jasa itu dikenakan PPN. Jadi kita perlu tahu ya. Jadi memang semua pajak yang dikenakan oleh pemerintah ini memang dalam peraturannya memang terkena pajak. Ya, dan kita nggak bisa ngomong, waduh semua kena pajak gitu ya. Karena memang sudah ada listnya nih ya. Ya, sudah ada listnya. Yang kena pajak dan yang tidak kena pajak itu seperti apa. Beras, gabah, jagung, sagu, garam, daging, telur, susu itu nggak kena pajak, tidak kena pajak ya. Jadi waktu itu pernah sampai ditanya sama Ibu Menteri ya, oh enggak, kita nggak pernah memajaki itu loh kebutuhan pokok gitu loh. Kembali ke tadi digitalisasi ya kan. Tadi dikatakan bahwa ada beberapa negara ataupun banyak negara yang sudah menerapkan hal itu. Yes, Mas. Bagaimana dengan di Indonesia? Apakah jika itu diterapkan dan sekarang sudah diterapkan, ke depan apakah mungkin bisa terjadi dalam basis pajak kita bisa terjadi pergeseran nih Pak untuk penerimaan sumber dari penerimaan negara? Ya, pastinya kan pemerintah itu bukan hanya meningkatkan tarif, Mas. Ya, kalau hanya untuk meningkatkan tarif itu kan hal yang sangat simpel sebenarnya. Tetapi bagaimana pemerintah Indonesia memperbesar basis data perpajakannya. Jadi mana-mana saja yang belum tersentuh oleh sektor serbanan yang belum tersentuh, itu yang harus dimaksimalkan. Jadi, wah ini kita mau meningkatkan, karena setiap tahun Mas udah pasti target pajak itu naik. Udah pasti ya. Tetapi bagaimana dengan jumlah wajib pajaknya Indonesia? Apakah meningkat? Ya, kalau tarifnya yang dinaikkan itu akan berdampak negatif. Ya, contoh ke depan nanti paling lama 1 Januari 2025 itu akan dinaikkan PPN kita menjadi 12%. Ini udah diatur dalam undang-undang, ya, undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, ya. Terus baru paling lama Mas, paling lama nanti di Januari ya. Januari tahun depan nih. Tahun depan. Berarti kemungkinan bisa nggak sih tahun ini PPN dinaikkan jadi 12%? Sangat memungkinkan ya, karena paling lama. Tetapi kan ini sangat hati-hati juga karena menaikkan tarif Mas. Tetapi yang paling penting dibuat menjadi tugas pemerintah adalah bagaimana memperbesar basis data perpajakannya. Karena bagaimanapun pergeseran itu sudah pasti terjadi Mas, ya, terutama dalam konvensional ke digital. Terus kita lihat lagi ya, di negara-negara yang lain, kita kan selalu melihat bukan hanya Indonesia ya, tapi apakah di negara yang lain sudah menerapkan seperti itu? Ya, sudah kayak di Prancis sudah Mas, di Inggris ya, di Australia juga, di Italia, mereka selalu menerapkan, di India namanya equalization levy, sebesar itu 2%. Ya, baru di mana lagi? Di Italia ya, itu sama tadi yang saya bilang itu 2% dinaikkan. Ya, sehingga memang perlu ya dicermati dengan baik ya. Jangan sampai mengganggu proses bisnis yang sedang dijalankan oleh para pelaku usaha ini. Ya, makanya jadi bukan hanya penaik PPN, tapi dari PPh-nya juga. Makanya kalau kita lihat nih Mas, ada insentif perpajakan yang dikasih pemerintah. Contoh, para UMKM yang omsetnya 4,8 miliar, itu 500 juta enggak dikenakan pajak sama sekali loh Mas. Ya, jadi wah enak banget ya. Memang karena memang pemerintah itu harus hadir di dalam mendukung bisnis tersebut tetap berjalan, sustain ya. Jadi bukan mematikan bisnisnya. Jadi makanya contoh kalau kita lihat di COVID 2020,
pemerintah cukup banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan pajak, ya. Meringankan ya. Meringankan, bahkan ada namanya DTP, ditanggung pemerintah. Jadi harusnya pajak itu ditanggung oleh masyarakat, tetapi pemerintah yang menanggung pajaknya itu. Contoh kayak PPh pasal 21. Apalagi terus untuk UMKM, Mas, UMKM Indonesia itu dikasih DTP-nya ditanggung pemerintah. Jadi yang harusnya mereka bayar pajak tidak lagi dibebaskan. Padahal pada saat itu negara kita sangat membutuhkan dana yang sangat-sangat besar untuk apa? Untuk mengantisipasi, menangani pandemi, ya, pandemi yang luar biasa di Indonesia. Tetapi justru pemerintah hadir pada saat itu untuk memberikan insentif perpajakan ini. Ya, jadi kan bisa kita lihat di sini bahwa kehadiran pemerintah pun itu bukan hanya semata-mata memiliki kewenangan untuk memungut PPN, tapi di masa-masa sulit, di kondisi yang sangat sulit pun masyarakat pemerintah hadir, Mas. Iya. Jadi memang yang ada dalam pikiran pemerintah bukan hanya memunguti pajak nih ya, tapi mereka juga berpikir bagaimana bisnis Indonesia ataupun UMKM itu bisa berkembang. Yes, Mas, betul. Sehingga nggak semuanya, banyak yang berpikir begini ya, aduh semua dikasih pajak, nggak mikirin perkembangan bisnis. Semestinya nggak begitu juga, Pak ya? Tidak, Mas. Jadi dan juga cenderung, Mas, ke depan untuk tarif PPh itu pun akan diturunkan ya, karena kita itu memang masih lebih besar dibandingkan dengan Singapura. PPh nih ya? Ya, PPh badan. PPh badan ya. Kalau PPh badan di Singapura kan 17%. Di Indonesia saat ini kan 22%. Tapi ini udah turun, Mas, dari tahun sebelumnya. Ya, dulu kan 25%, turun menjadi 22 saat ini. Nanti kemungkinan akan turun di 20. Secara bertahap, pelan-pelan pemerintah akan menurunkan tarif tersebut. Tetapi dalam hal apa dulu? Dipastikan dulu basis data perpajakannya udah besar. Kepatuhan pajaknya apakah sudah sesuai atau tidak. Jangan tiba-tiba pemerintah menurunkan tarif pajak, tetapi tingkat kepatuhan Indonesia itu masih rendah. Nah, ini bermasalah, karena kalau tingkat kepatuhan kita dibandingkan negara-negara yang lain itu masih sangat rendah. Ya, tingkat kepatuhannya ya, Mas. Tingkat kepatuhannya masih rendah. Makanya sangat sulit pemerintah Indonesia menurut saya untuk menurunkan tarifnya. Karena tingkat kepatuhannya tadi. Tapi kalau seiring berjalannya waktu nanti, ya mungkin 5-10 tahun ke depan, ya tingkat kepatuhan Indonesia itu semakin baik, maka tingkat penurunan tarif itu pun saya yakin pemerintah akan hadir di sana, Mas, untuk melakukan kebijakan itu. Jadi kalau berbicara mengenai basis data, artinya masih banyak warga Indonesia yang belum terjangkau, boleh dikatakan seperti itu. Betul, belum terjangkau. Makanya kalau kita lihat ya, apa sih kenapa pemerintah Indonesia memadankan antara NIK menjadi NPWP? NIK menjadi NPWP. Berarti semua masyarakat Indonesia bayar pajak gak sih, Mas David? Enggak. Karena harus memenuhi namanya subjektif dan objektif. Jadi pemadanan NIK menjadi NPWP itu tidak automatically menjadi pemajakan atas semua warga negara Indonesia. Untuk mensinkronkan data menjadi satu data di Indonesia, ya, sehingga terintegrasi, terpantau dengan baik di Kemenq. Gitu. Jadi ini sangat penting. Kenapa? Untuk meminimalkan yang tadinya wajib pajak tersebut sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif tersebut, tidak mengemplang pajak, tetapi sudah masuk di sistem DJP-nya, sehingga itu bisa diawasi dengan baik, gitu, Mas. Kalau itu tidak dilakukan, maka akan sulit nih bagaimana mendapatkan yang benar-benar masyarakat tersebut harus bayar. Kalau nggak bayar kan nggak usah, kan ada namanya penghasilan tidak kena pajak, Mas. Ada. Iya kan? Penghasilan PTKP, ya kan? Penghasilan tidak kena pajak. Jadi berarti kan ada nilai ini, ada sejumlah nilai yang minimum yang tidak harus dikenakan pajak. Memang tidak perlu bayar pajak. Tidak perlu pajak. Contoh kayak 54 juta dalam 1 tahun, kurang lebih 4.500.000 dalam 1 bulan ya. Artinya di situ apa? Para karyawan-karyawan yang memiliki penghasilan ya sekitar 4.500.000 per bulan, itu dia tidak dikenakan pajak Rp1 pun. Dan memang tidak perlu membayar pajak. Tidak perlu membayar pajak ya. Untuk para UMKM yang saya singgung tadi, Mas, di awal, yang omsetnya 4,8 miliar, dia memiliki total omset ya 4,8, dikurangi dulu 500 juta. Iya, jadi free nih. Jadi ada pemerintah menggratiskan sebesar 500 juta atas omsetnya. 0,5% dikali 500 juta itu dikali total UMKM Indonesia, itu besar loh, Mas. Ya. Tapi pemerintah pun siap untuk kehilangan
pendapatan itu. Makanya dicari, digali sumber-sumber mana lagi yang potensial untuk mengganti daripada yang kekurangan tadi, yang kehilangan tadi. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, berarti kita perlu tahu ya. Jadi setiap tahun itu pemerintah mempunyai target pajak, ya kan? Yes. Nah, dari target ini mereka harus berpikir apakah secara persentase dinaikkan, tapi bukan hanya dari itu, tapi mereka dari basis datanya pun itu semuanya bagaimana caranya semuanya terjangkau. Betul, Mas David. Jadi sekarang ini masih banyak nih yang belum terjangkau nih gitu ya. Betul. Nah, ini menarik nih. Di dalam benak suatu masyarakat ataupun kita semua, saya percaya bahwa kenapa sih kok pajak begitu penting gitu ya? Pertanyaan yang keluar adalah pajak setelah diterima oleh pemerintah, ini larinya kemana? Gitu ya. Nah, namun jangan jawab dulu, kita akan berikan waktu untuk pesan yang mau lewat. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Temani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Saksikan terus update Makan Wena. Lola. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Pemirsa, kita masih berbincang dengan Bapak Sabar L. Tobing selaku founder dan CEO dari PT 5 Sekawan Indonesia atau lebih dikenal dengan nama High Five. Pak Sabar, Ya, Mas. tadi kita sudah berbincang nih bagaimana pemerintah memastikan bahwa semua warga sebisa mungkin terjangkau. Dan yang belum bayar pajak akhirnya bayar pajak. Apa sih yang sudah dilakukan pemerintah dalam hal ini agar memastikan agar semuanya nih yang mungkin selama ini masih tanda kutip ngemplang pajak, bayar pajak nggak sesuai, mereka memastikan semua ini dengan cara seperti apa? Ya, jadi Mas, karena sistem perpajakan kita ya Mas David ya, di Indonesia ini kan Self Assessment System. Ya, jadi memang dituntut ya Mas, dituntut masyarakat Indonesia untuk menghitung pajaknya sendiri, membayar pajaknya sendiri, melaporkan pajaknya sendiri. Ya ini nih masalahnya. Jadi karena ada peluang seperti ini ya, jadi orang ya udah akhirnya jadi kurang patuh Mas. Ya bukan berarti tidak patuh ya, jadi kurang patuh. Ya udah, tetapi kalau misalnya sistem perpajakan kita dirubah, ya ini berarti kan pemerintah sendiri nih yang akan menghitung pajak warga negaranya. Ya itu berarti kita harus merubah sistemnya Mas. Masalahnya undang-undang iya hasilnya akan dirubah. Masalahnya kan sistem perpajakan kita itu kan belum bisa dirubah. Dulu sih iya namanya official assessment. Tetapi dilakukan reformasi perpajakan 1983 sehingga kita berubah menjadi self assessment system ini. Sehingga harus Mas David sendiri yang menghitung pajaknya, melaporkan pajaknya, membayar pajaknya. Di sini kan ada peluang nih Mas, ada peluang sehingga ada ketidakpatuhan. Sehingga apa sih yang perlu dilakukan pemerintah? Pemeriksaan Mas. Pemeriksaan. Makanya kalau kita lihat di Undang-Undang KUP, ketentuan undang tata cara perpajakan, ya, pemeriksaan adalah menguji kepatuhan. Sehingga mau nggak mau Mas David harus diperiksa kantor pajak. Saya takut nih diperiksa kantor pajak. Jangan takut. Kenapa Mas? Karena ini sedang menguji apakah Mas David itu sudah sesuai belum nih. Jangan-jangan malah lebih besar dihitung Mas. Oh itu memungkinkan ya? Memungkinkan. Bisa kembali ya? Bisa kembali, namanya restitusi. Ya kelebihan bayar bisa loh Mas, karena memang ketidakpahaman, kekurang pengertian dalam perhitungan pajak sehingga bayarnya lebih besar. Pemerintah nggak mau Mas, nggak mau menerima yang bukan haknya.
Nggak mau. Mereka akan mengembalikan yang sebenarnya itu bukan hak mereka. Makanya ada namanya restitusi. Jadi nggak mau nih, kok uang masuk ke kas negara nih, nggak bisa balik lagi. Bisa Mas, melalui namanya restitusi. Bisa, sangat bisa ya. Tapi nanti kan prosesnya nih, dicek semua. Oh iya, ternyata Mas David ini nih bener nih, lebih bayar ini. Nanti akan ditransfer Mas, akan dibalikin ke rekeningnya Mas David. Jadi jangan salah paham sama pemerintah kita. Ya. Biasanya nih ya, kalau namanya orang nih atau pemilik bisnis, kalau udah dengar kata-kata diperiksa kantor pajak nih, udah, aduh. Karena ini bukan diperiksa kepolisian, tapi diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak. Karena sistem pemerintahan tadi yang kita harus melaporkan secara mandiri dan oleh sebab itu mereka harus memeriksa untuk memastikan setiap orang yang membayar pajak itu sesuai. Sesuai ya. Gitu. Oke. Nah, dalam hal ini boleh tahu nggak nih high five hadir dalam bentuk seperti apa nih? Jadi high five ini Mas, ini adalah sebagai one stop business solution. Ya jadi gini Mas. Saya sangat memahami ya bahwa sebelum saya jawab ke situ, bagaimana peran pajak ini di Indonesia sangat dahsyat sekali, luar biasa. Contoh nih, saya coba sampaikan ya Mas, untuk untuk keagamaan saja itu pemerintah mengeluarkan 4.585 miliar. Ya, terus dan juga untuk ketertiban dan keamanan 60.000 lebih miliar ya, ekonomi 151.000 miliar, sama pariwisata juga, sektor kesehatan Mas ya. Jadi memang uang yang dikumpulkan pemerintah Indonesia dari pajak yang porsinya 82% itu disalurkan ke berbagai macam sektor ya, perumahan dan fasilitas umum Mas ya, bandara ya, airport kita kan harus dibangun, terus apalagi nih, kesehatan, perlindungan, pendidikan Mas. Nah, pendidikan itu 20% porsinya itu APBN kita itu untuk pendidikan. Artinya apa? Adik-adik kita saat ini yang sedang menempuh pendidikan di SD, SMP, SMA itu memang harus dari APBN ini. Makanya 20% itu ditransfer ke dalam bentuk pendidikan. Makanya mereka bisa sekolah dengan baik, mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik, dan guru-guru yang berkompeten untuk mengajar mereka. Ya, pastinya kan mereka harus sejahtera dulu nih gurunya, sehingga bisa mendidik adik-adik kita yang ada saat ini dalam bangku sekolah. Jadi boleh dikatakan kalau kita taat bayar pajak, dalam tanda kutip kita juga membantu pendidikan di Indonesia. Pasti Mas, karena untuk mempersiapkan SDM kita yang berkualitas. Kembali lagi nih Mas tadi, high five hadir untuk apa? High five ini hadir untuk mendukung Mas, untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam kemudahan berusaha. Kenapa begitu? Karena tingkat entrepreneur, tingkat pengusaha Indonesia itu masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara lain. Kita itu masih dari 4% Mas, 4% dari total yang semestinya jadi pengusaha Indonesia. Di satu sisi Mas, kita akan mengalami namanya bonus demografi suatu hari kelak. Nanti ini sedang proses ya, bonus demografi, di mana angkatan kerja kita itu kan sangat besar ya. Jadi kalau tidak dipersiapkan dari sekarang para pengusaha-pengusaha muda, ini bisa jadi masalah. Bukan Indonesia emas, tapi Indonesia nanti akan bermasalah. Sehingga pemerintah udah memikirkan nih bagaimana menciptakan pengusaha-pengusaha baru di Indonesia dengan cara memudahkan mereka berusaha dulu Mas. Ya, kemudahan berusaha dalam hal apa nih Mas David? Kemudahan berusaha dari penerbitan legalitas usaha mereka. Yes, karena apa? Karena bisnis mereka ini harus bisnis yang legal Mas. Nggak mungkin bisnis mereka bisnis yang ilegal. Udah pasti kan kena di dalam undang-undang. Benar. Ya. Yang kedua, tentang fasilitas yang akan mereka dapatkan. Contoh, kantor mereka seperti apa. Makanya high five itu hadir dalam bentuk apa? Menyediakan kantor-kantor virtual. Makanya kita lihat bagaimana pertumbuhan bisnis kita ini, perusahaan ini di tahun 2020, 2021, 2022 Mas. Di situ kita justru booming. Kenapa? Karena pemerintah membatasi interaksi ya. Virtual ya, kita pun saat ini via Zoom bisa ya, sehingga kantor-kantor fisik itu menurun okupansinya, sehingga lari ke kantor-kantor virtual. Kita sebagai perusahaan yang penyedia ini naik pada fase itu dan akan terus berkembang. Kenapa? Karena biaya kita itu sangat terjangkau Mas, sangat terjangkau oleh masyarakat muda. Dengan total 60.000 perusahaan baru yang sudah kita bantu di Indonesia,
itu 70% adalah anak-anak muda, generasi milenial. Anak muda nih? Anak muda, ya anak-anak muda. Kita bisa melihat dari identitas mereka, tanggal lahir mereka itu sangat-sangat muda. Artinya apa? Di Indonesia ini jiwa untuk entrepreneur itu ada cukup besar, ya. Tapi pemerintah harus mensupport mereka, ya. Termasuk dalam hal apa? Dalam memudahkan mereka, melegalitaskan usaha mereka, membranding usaha mereka, mempermudah mereka untuk ekspor ke luar negeri, dan juga memberikan fasilitas-fasilitas perpajakan. Sehingga semua tertarik di dalam menjalankan bisnisnya, Mas. Gitu. Karena banyak yang nggak tahu ya, bisanya cuman kepingin buka usaha, tapi mengenai legalitasnya caranya gimana, apalagi ngomong ekspor, udah nggak tahu caranya gimana. Padahal itu sangat penting, Mas. Sangat penting untuk mereka memperoleh pendanaan dari perbankan. Gitu. Ya, jadi nanti perbankan akan lihat bagaimana legalitas daripada bisnisnya, ya, dicek lagi bagaimana histori transaksi mereka, kan perlu banget, ya. Sehingga itu menjadi salah satu analisis yang akan dipakai oleh perbankan untuk mendukung dia dalam pertumbuhan bisnisnya, Mak. Melalui apa? Melalui pendanaan dari perbankan ataupun non perbankan, ya, lembaga keuangan lainnya. Gitu. Baik. Sekali lagi pajak kita ini artinya banyak hal yang positif, gitu ya, dari pemerintah yang ingin membuat pajak ini semua data terjangkau, gitu ya. Dan dengan, boleh dikatakan dengan jika semua data atau semua warga itu sudah taat pajak, mungkin angka persentase juga bisa berturun juga, Pak, ya? Pasti Mas. Dan saya sangat yakin pemerintah akan mengarah ke sana. Saya sangat yakin hal itu. Baik, Pak Sabar, terima kasih. Terima kasih, Tidak Mas. terasa kita sudah udah selesai ya? ngobrol. Wah, luar biasa. Ngobrol sama Pak Sabar ini nggak kerasa nih ya. Kita sudah 30 menit lebih nih, Pak. 30 menit. Wah, aduh. Iya. Terima kasih untuk waktunya. Mas, ya. Sukses untuk High Five. Terima kasih, Mas David. Kliennya udah 60.000 lebih tadi, Pak, ya? 60.000 besar di seluruh Indonesia. Di Indonesia. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Sehat selalu juga untuk Pak Sabar. Buat Mas David juga sehat selalu. Sukses ya, Mas. Sukses selalu. Senang bertemu hari ini dengan Mas David. Dan pemirsa, ini menjadi akhir dari perjumpaan kita pada siang hari ini. Kembali saksikan informasi menarik lainnya dalam program Update Bisnis selanjutnya. Saya David Funata dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.